Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekira sebulan yang lalu itu ada keributan antara Pak Lee Kong Heng, seorang investor di Indonesia, dan Pak Timothy Reynolds, anak muda yang sangat ambisius dan sudah memiliki banyak harta kekayaan. Keributan mereka sebenarnya tidak keributan secara langsung, tetapi diramaikan oleh netizen-netizen dari kedua belah pihak karena kedua-duanya adalah simbol atau figur dari dua jenis usaha yang sangat berbeda. Jadi ceritanya Pak Timothy itu kemarin nyenggol dengan sebuah pernyataan bahwa investasi saham itu yang jadi simbolnya itu sampai setua itu duitnya masih 2 triliun gitulah kurang lebihnya ya. Tapi pernyataan itu terindikasi atau diduga kuat karena Pak Lee Kong Heng menjawab sebuah pertanyaan di sebuah forum, Pak, apakah main kripto atau enggak? Pak Lee Kong Heng kemudian pada waktu itu menjawab bahwa saya tidak bermain kripto. Alasannya adalah karena kripto itu adalah sesuatu yang tidak jelas, tidak bisa dianalisis dan tidak ada bendanya. Beliau kemudian mengajukan perbandingan, misal ketika dia masang saham di perusahaan batubara, itu batubaranya ada dan perusahaannya jelas. Ketika masang saham di perbankan, itu banknya ada, perputaran uangnya juga jelas, portofolionya ada. Nah, karena itu main saham di situ tuh relatif aman. Tetapi kalau misalkan di kripto, itu kita tidak tahu bentuk uangnya seperti apa, kan namanya juga kripto, cryptocurrency gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kemudian bawahan-bawahannya atau para pengagum-pengagumnya kemudian ribut di media sosial. Saya juga kemarin bertanya misalkan kepada Pak Benix, beliau itu adalah seorang investor saham dan tentu saja karena itu maka pro terhadap Pak Lee Kong Heng. Beliau, saya tanya, main kripto enggak? Enggak. Ternyata jawabannya sama. Alasannya adalah karena kripto tidak bisa dianalisis karena tidak ada bendanya gitu. Sehingga bermain di situ lebih dekat ke judi gitu, atau ya semacam itulah kesimpulannya. Kemudian saya juga bertanya lagi kepada orang yang main kripto. Mereka mengatakan, ya orang yang main saham, orang yang main obligasi, yang main seperti itu kan orang-orang yang tua, dari generasi tua dengan sistem ekonomi dan mindset yang sudah tua gitu. Sekarang zaman baru, ngapain juga ikut-ikutan mereka gitu. Jadi ayo kita main kripto dan seterusnya. Ya, saya pikir Baraya juga pasti pernah sedikit banyaknya mendengar perdebatan di antara mereka di netizen. Tapi mana yang benar, yuk kita simak baik-baik. Yuk kita bahas. Kalau Baraya menganggap bahwa babonnya ilmu pengetahuan alam atau sains itu adalah fisika, maka babonnya ilmu-ilmu sosial itu adalah ekonomi. Karena perkembangan ekonomi itu dinamikanya benar-benar luar biasa, percepatannya benar-benar luar biasa. Ilmunya berkembang sesuai dengan peradaban manusia di bidang ekonomi yang semakin kesini semakin diversifikasi, semakin sporadis perkembangannya, baik percepatannya maupun perkembangannya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang ekonomi, kita nggak mungkin lagi berbicara dengan orang yang memperdebatkan apakah bunga bank itu haram atau tidak. Itu udah kelewat jauh banget gitu. Karena sekarang itu ekonomi itu berkembang sampai pada tahap di mana uang dipertanyakan dan bank juga dipertanyakan, dan karena itu semua yang berhubungan dengan uang dan bank itu juga pada akhirnya dipertanyakan. Salah satu pemicunya itu adalah kemunculan cryptocurrency pada tahun 2009 yang dipelopori oleh orang-orang tidak dikenal atau mungkin orang secara pribadi tidak dikenal yang mungkin berasal dari Jepang karena nama samarannya juga Jepang. Nah, si orang itu mengeluarkan sebuah bitcoin atau mata uang, tetapi mata uangnya itu goib. Mata uangnya itu nggak jelas, nggak kelihatan gitu, hanya ada nilainya saja tetapi tidak ada uangnya. Loh, kok bisa seperti itu? Kan nggak masuk akal kalau misalkan kita jualan atau beli atau nitip saham atau kita menambang uang yang goib, yang tidak jelas. Tapi pertimbangannya sebenarnya sangat sederhana, Baraya. Jadi gini, kalau misalkan Baraya menganggap bahwa cryptocurrency itu nggak jelas atau goib, maka sebenarnya yang kita pakai selama ini juga sebenarnya semi goib gitu, atau sebenarnya benar-benar tidak terlihat. Yang mampu bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, kita raba, berbentuk uang fiat kertas yang semacam itu sebenarnya adalah bukan uang, tetapi itu adalah bukti bahwa kita memiliki uang gitu. Uang kita itu di mana? Di bank. Karena
uang yang kita pegang itu sebenarnya sejatinya bukan uang, tetapi hanya kertas yang memiliki perwakilan berupa uang yang asli yang ada di bank, maka kita tuh hanya tahu nominal kita, nominal uang yang kita miliki tanpa kita memegang uang yang sesungguhnya gitu. Karena uang yang sesungguhnya katakanlah misalkan zaman dulu itu emas, perak atau yang semacam itu yang kemudian di tahun pasca Perang Dunia Kedua itu ada suatu kejadian-kejadian yang akhirnya membuat bahwa emas tidak lagi menjadi patokan buat uang kertas, dan akhirnya uang kertas itu ya tidak jelas sebenarnya sampai sekarang itu gitu. Jadi uang kertas yang harusnya saya bawa uang, kenapa bawa sapu? Jadi uang kertas yang kita miliki itu sebenarnya awalnya seperti itu, begitu. Nah, kemudian si orang Jepang yang misterius itu menuding bahwa uang yang kita simpan di bank itu pada akhirnya juga mengalami penyusutan-penyusutan gitu. Penyusutan itu disebabkan karena si bank pengen cari untung gitu. Jadi transaksi apapun yang kita lakukan itu pasti akan menyedot uang kita. Kita mau nabung, ada potongannya. Kita mau ngambil, ada potongannya. Kita mau transfer, ada potongannya, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ekonomi ternyata ada potongan-potongan dari situ. Makanya sebenarnya uang kita tuh susut terus-terusan. Bahkan ketika bank memberikan kepada kita bunganya itu sebenarnya tidak cukup untuk bisa menjadi kompensasi atas inflasi yang terjadi gitu. Misalkan bunga bank 5, 6, 7%, padahal inflasi itu bisa sampai 10% setahun gitu. Misalkan seperti itu. Ya walaupun dalam catatannya inflasinya kan katanya 6%, 7% begitu kan. Tapi ya sebenarnya hitungan inflasi juga kan kita tidak benar-benar tahu, itu juga sama-sama goib gitu. Tapi nanti silakan Baraya yang punya pendapat sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Kalau memang itu benar-benar relevan, ayo kita dipin sama saya. Tapi balik lagi, maksud saya adalah si orang Jepang yang bikin cryptocurrency pertama itu sadar bahwa uang kita itu selama ini memang gaib, dan yang lebih bermasalahnya lagi adalah uang yang asli disimpan di bank, tetapi bank kemudian mengambil potongan-potongan tertentu sehingga kita tuh uangnya semakin lama semakin habis gitu. Maka bank itu mencuri uang kita gitu. Nah, karena itu dia kemudian bikin semacam blockchain. Blockchain itu adalah sebuah teknologi di mana kita bisa menyimpan uang gaib itu di dalam dompet gaib. Ya semacam itulah, dan inilah yang kemudian memunculkan cryptocurrency, dan sejak saat itu orang-orang mulai membicarakannya, mulai menambangnya, mulai berinvestasi di situ dan sebagainya. Nah, masalah utamanya adalah walaupun blockchain dengan cryptocurrency itu pada dasarnya adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh uang fiat dengan perbankannya itu, sampai sejauh ini mereka belum bisa mengatasi fluktuasi yang terjadi di antara nilai-nilai yang mereka punya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat Bitcoin atau yang semacam itu kan fluktuasinya naik turun luar biasa gitu. Dan ini disebut oleh para ekonom sebagai kenaikan yang tidak terbatas dan turun yang tidak terbatas gitu. Ini juga menjadi salah satu kelemahan bagi orang-orang yang suka main kripto gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan Baraya main saham, Baraya nyimpan saham, mudah tidur, guling-guling, nunggu dalam jangka waktu yang lama, Baraya akan dapat uang yang lebih gitu. Karena memang saham itu bergulir, tetapi tidak bisa dihitung secara harian gitu. Dan apa yang Baraya butuhkan untuk bisa main saham itu adalah analisis terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap portofolio-portofolio yang mereka punya gitu. Nah, sedangkan main cryptocurrency itu lebih mirip pada permainan trading gitu, dimana kita harus harian mentokin ngelihat itu, dan yang kita lihat sebenarnya bukan produknya, yang kita lihat itu adalah gerakan pasar gitu. Nah, karena naik turunnya luar biasa lebay kayak gitu, dan di saham ya naik turunnya paling 7% gitu ya. 7% udah luar biasa banget gitu. Tapi cryptocurrency bisa 10%, 20%, 100%, 200%, 500% per hari, itu pergerakannya adalah sesuatu yang sampai sejauh ini lumrah gitu. Makanya yang main kripto itu benar-benar orang yang harus paham betul pada analisis-analisis yang didasarkan pada hampir spekulatif gitu. Hampir spekulatif. Saya tidak bisa, ya kan kalau misalkan yang saya ketahui gitu, itu benar-benar spekulatif. Tetapi kata orang-orang yang main di kripto, oh enggak, ini ada analisisnya kok, ada apanya. Sebelum paham, tapi sejauh yang saya tahu sih itu kayaknya spekulasi gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti. Cuman balik lagi, maksudnya salah satu kelemahan dari cryptocurrency pada akhirnya adalah kita tidak bisa mengukur dengan analisis yang pasti, dan kita benar-benar akan terjebak pada kemungkinan keuntungan tanpa batas atau kerugian tanpa batas gitu. Jadi naik bisa turun bisa gitu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya banyak alasannya. Karena cryptocurrency masih muda, masih diterima oleh orang pada segmen-segmen tertentu. Misalkan banyak anak muda yang pengen nyoblos ke situ, tetapi misalkan
otoritas yang lebih tinggi, misalkan negara atau perbankan dan sebagainya, sampai sekarang juga masih berpikir, karena mereka harus menyusun regulasinya seperti apa, mereka harus menyiapkan mitigasinya seperti apa dan sebagainya gitu kan. Jadi ribet banget. Karena itu ketika orang-orang secara pribadi main di situ, tetapi perbankan belum secara total ada di situ, maka ini kan akhirnya menghasilkan ketidakjelasan, ketidakpastian. Setiap ada kebijakan baru itu bisa menaik turunkan nilai cryptocurrency dengan sangat-sangat luar biasa gitu. Termasuk juga di sana itu ada kemungkinan misalkan yang jelas itu ada para paus di situ, si whale-whale itu yang bisa menaik turunkan gitu dengan sangat-sangat besar sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dan sebagainya. Nah, jadi balik lagi, kalau misalkan Baraya mau main saham atau Baraya mau main kripto, ya sebenarnya juga nggak jadi masalah gitu. Kenapa nggak jadi masalah? Ya kita sudah tahu masalahnya gitu. Karena gini, kalau saham berarti untuk jangka panjang, kalau kripto ya untuk main setiap hari. Kalau kripto berarti membutuhkan kemampuan spekulasi, insting, keberuntungan, doa dan sebagainya untuk bisa dapat keuntungan yang sangat signifikan, dan itu juga disertai dengan kemungkinan loss yang sangat signifikan, sedangkan saham relatif lebih stabil dan sebagainya. Jadi ada keunggulan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah, lalu kenapa para pendukung itu pada berantem gitu? Ya, kenapa orang kripto ngejelek-jelekin orang saham ngejelek-jelekin orang kripto gitu? Kenapa bisa seperti itu? Atau setidaknya yang kita lihat di media sosial berdasarkan perseteruan dalam tanda kutip antara Pak Lee Kong Heng dengan bukan Pak sih, itu Kang Timothy Ronald gitu. Kenapa bisa muncul seperti itu? Gini Baraya, kalau misalkan soal perdebatannya itu urusan nanti, biar waktu yang menunjukkan mana yang lebih baik gitu. Cuman kalau misalkan pertentangannya, nah pertentangan itu bukan masalah ekonomi, tetapi masalah sosiologis. Jadi kalau misalkan Baraya mau menyimak, pertentangan ini sebenarnya adalah buntut dari zaman sekarang yang disebut sebagai zaman disrupsi. Zaman disrupsi itu adalah zaman di mana temuan-temuan baru itu bisa manusia ciptakan sampai ada di sebuah tempat di mana manusia sendiri tidak bisa beradaptasi atas temuan yang cepat itu gitu. Jadi misalkan orang di zaman dulu main Facebook. Pas baru aja kita mau main Facebook, Facebooknya udah ketinggalan zaman karena sekarang ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Pas orang zaman dulu itu ngajarin kepada anak-anaknya, jangan bertani, mendingan jadi PNS. Pas si anaknya itu dewasa mau jadi PNS, langsung dicibir sama teman-temannya, ngapain jadi PNS, bla 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 dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah zaman disrupsi, zaman di mana kemampuan manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi baru bahkan lebih cepat daripada kemampuan mereka beradaptasi atas temuan itu gitu. Nah, karena percepatannya itu sangat cepat melebihi kemampuan manusia beradaptasi, maka nasihat dari generasi yang tua tidak bisa relevan untuk generasi berikutnya. Gak bisa diajarkan. Kalau orang zaman dulu ngajarin sesuatu kepada anaknya relevan. Nah, gini loh ya, cara bikin traktor. Nah, gini lah ya, cara nanam tanaman. Nah, gini lah ya, cara beternak hewan. Itu bisa sampai generasi kesekian masih bisa diajarkan gitu. Tetapi sekarang, nah ginilah ya, cara untuk beternak ayam. Generasi berikutnya udah nggak cocok dengan ayam, udah cocok dengan ayam rekayasa genetik yang baru dengan kandang yang begini-begini dan sebagainya, yang ajaran nasihat dari neneknya itu atau kakeknya atau bahkan ayah dan ibunya itu sudah tidak relevan. Nah, makanya sekarang ada perseteruan antara saham yang katanya adalah orang-orang tua dengan orang-orang muda. Jadi yang satu bapak-bapak, yang satu bocil-bocil. Nah, itu berantem. Kan begitu. Itu terjadi gara-gara apa? Zaman disrupsi. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua itu adalah karena di zaman sekarang itu, ya karena disrupsi yang tadi itu, akhirnya orang-orang banyak dikecewakan dengan sistem yang konvensional atau sistem yang konsensus. Begitu. Jadi misalkan, kan sistem yang konsensus itu misalkan ada perusahaan punya karyawan dan ayo kita ngelamar kerja, dan sebelum bisa ngelamar kerja di situ harus kuliah dulu jurusan ini, kan begitu. Itu konsensusnya, itu konvensionalnya begitu. Tetapi sekarang ternyata sekolah yang selama ini gak ngajarin apa-apa buat kita kecuali jadi budak korporat. Misalkan begitu. Dan kalau Baraya sudah jadi budak korporat, itu benar-benar menyedihkan. Baraya anggaplah punya duit, tetapi Baraya benar-benar dijajah. Ya, sama seperti perbudakan. Jadi misal gini, Baraya berantem sama pimpinan. Akhirnya si pimpinan memutuskan untuk memecat. Tapi kalau memecat,
kan nanti si orang itu dapat pesangon. Akhirnya apa? Si karyawan itu nggak dipecat, tapi diberi tugas yang benar-benar memuakan, dikasih posisi yang benar-benar menyengsarakan. Akhirnya apa? Si karyawan itu terpaksa resign atas kemauannya sendiri, dan karena itu maka dia tidak mendapatkan pesangon. Nah, kan cara-cara seperti itu di dunia modern sudah sangat umum terjadi gitu. Jadi hal-hal yang konvensional itu ternyata menyakitkan, hal-hal yang konvensional itu ternyata tidak benar gitu. Atau misalkan contoh yang lain, Baraya katakanlah tukang marketing dari sebuah perusahaan. Kemudian si perusahaan itu nyuruh, ayo kita bikin sensasi yang gini-gini-gini, sehingga kita nanti jadi viral. Terus kata Baraya, waduh saya nggak mau, nggak sanggup kayak gitu. Ayo kalau nggak dipecat loh. Oh iya saya bikin. Nah pas sudah bikin ternyata benerlah jadi sensasi. Ternyata Baraya dituntut. Kalau misalkan dituntut apa yang terjadi? Perusahaannya tetap baik-baik saja. Yang dipecat, yang masuk penjara itu Baraya sebagai tukang marketingnya. Itu kan yang terjadi. Lihat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kalau misalkan mereka mau melakukan korupsi, itu yang ditangkepin itu pasti yang anak buahnya yang krocok-kroconya itu. Walaupun kebijakan dari setiap orang yang korupsi itu pasti atas persetujuan pimpinannya, kan nggak mungkin nggak seperti itu, pasti persetujuan. Tapi nanti kalau misalkan pas ada kasus, pasti si bos-bos pimpinannya cuci tangan. Oh enggak, yang melakukannya itu adalah itu. Makanya ada kasus triliunan rupiah merugikan negara dari perusahaan anu, yang dipecat tuh yang anak buahnya, yang krocok-kroconya, bukan pimpinannya. Pimpinannya sampai sekarang baik-baik saja, dapat reputasi yang baik, masih keluar masuk media dan masuk majalah Forbes sebagai orang paling kaya kesekian di Indonesia dan sebagainya, masih seperti itu. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan seperti itu atau lembaga keuangan atau ya yang semacam itu masih saja mengecewakan, yang konvensional itu mengecewakan, maka makin banyak orang-orang generasi muda yang tidak percaya dengan mereka dan kemudian nyari-nyari alternatif. Nah, salah satu alternatifnya itu adalah cryptocurrency. Dan karena ini adalah sebuah alternatif, maka mereka punya keinginan untuk menghujat, menjelek-jelekan sesuatu yang konvensional. Termasuk dalam hal ini adalah perdebatan, keributan, persengketaan antara kaum saham dengan kaum trading cryptocurrency. Gitulah kurang lebihnya. Nah, jadi mana yang benar di antara mereka? Ya, gak ada yang benar juga. Baraya misalkan gini lah ya. Pak Lee Kong Heng itu, yang katanya investor yang luar biasa di Indonesia itu, yang katanya kerjanya enak banget itu, karena nggak punya pegawai, nggak punya perusahaan, tapi duitnya gede banget itu, ya sebenarnya nggak gampang jadi seperti itu. Dia butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mencapai kekuasaan dan kekayaan yang sebesar sekarang ini. Dan Baraya bisa cek bahwa beliau itu punya kebiasaan sehari berapa jam gitu, nontonin bursa saham dan sebagainya, naik turun dan sebagainya. Dia tuh menganalisis semuanya biar dapat untung yang sangat besar. Kemampuan analisis yang beliau gunakan gitu. Jadi jangan, wah saya terinspirasi oleh Pak Lee Kong Heng jadi saya menjadi investor sekarang. Ya kalau misalkan Baraya nggak bisa ya jangan gitu. Kalau Baraya misalkan tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki ilmu untuk itu, ya jangan terlalu berharap lebih gitu. Ya silakan saja berinvestasi, tapi jangan berharap seperti beliau gitu. Begitupun sebaliknya, bocil-bocil yang sekarang terinspirasi sama Pak Timothy Ronald itu, ya mikirnya nggak kayak gitu. Pak Timothy Ronald bisa sangat tajir melintir kaya raya di usia sangat muda, itu bukan gara-gara cryptocurrency, tetapi gara-gara mentalnya sendiri gitu. Jadi yang bikin dia kaya itu bukan cryptocurrency, yang bikin dia kaya itu adalah karena mentalnya sendiri yang sangat ambisius, yang ingin menjadi orang kaya, yang berdedikasi untuk menjadi orang kaya, kan begitu. Jadi ini mah, jadi kalau misalkan Baraya ditanya mau saham atau mau cryptocurrency mana yang lebih menguntungkan, bukan itunya, tapi mana yang paling sanggup Baraya lakukan gitu. Kalau Baraya jagonya adalah beternak ikan lele, ya saya yakin Baraya dengan beternak ikan lele itu pasti akan menjadi tajir melintir. Kalau misalkan Baraya cuma bisa ngelinting rokok, atau misalkan merasakan rokok, itu Baraya bisa jadi tajir melintir kalau misalkan Baraya fokus ke situ gitu. Jadi bukan soal sahamnya, bukan soal cryptocurrency dan kemudian orang-orang berantem di situ, bukan. Tapi mentalitas Baraya ada di posisi mana. Pak Lee Kong Heng bisa sangat kaya raya dan hidup enak karena nggak punya kerjaan, nggak punya apa, cuma luntang-lantung dapat duit banyak sekali ke segala rupa. Yaitu dibaliknya sebenarnya ada pengorbanan yang sangat luar biasa. Pak Timothy Ronald dengan duit yang sangat besar di usia muda segala rupa, bukan gara-gara cryptocurrency
cryptocurrency, tetapi gara dirinya emang sejak awal punya mindset dan jago banget ngitung dan ngatur duit, begitu. Jadi pilih yang mana, saham atau kripto? Pilihlah bagaimana cara mengasah otak Baraya, hati Baraya, jiwa Baraya, dan pikiran Baraya agar cukup layak jadi orang kaya, terlepas apapun yang akan Baraya pilih sebagai medianya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.